Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Bikraman, saya dari Prodi PAI semester 1. Dan di depannya kamera ini saya akan menjelaskan atau memaparkan historical atau peradaban terbentuknya mushaf Al-Quran. Yang saya ketahui itu ada 4 tahapan. Yang tahap pertama itu peradaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dalam ini awal mula adanya Al-Quran pas zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dalam hal ini juga kebanyakan itu penyadarannya di hafalan, kurang di membaca karena minimnya peralatan-peralatan yang pada saat itu hanya ditulis di pelepah korma dan kulit hewan dan juga di batu-batuan. Dan juga karena kuatnya hafalan pada saat itu, mayoritas peradaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan ayat 1 lalu menghafalkannya. Dan pada tahap yang kedua ini pas kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq pada 12 Hijriah, yang mana menceritakan kisah perang Yamamah dan pihak pasukan Al-Qurra ini yang dipihaki oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kebanyakan penghafal Al-Quran ini mati syahid. Dan maka dari itu Abu Bakar sendiri menyatakan atau mengajukan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan saya membaca kitab Sahih Bukhari yang menyatakan Abu Bakar Umar ini menyatakan mengajukan pandangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya harus mengumpulkan karena minimnya saat itu penghafal Al-Quran karena terjadinya perang Yamamah. Dari itu lalu Abu Bakar sendiri menolaknya karena kekhawatiran akan terjadinya hal yang dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umar sendiri tidak menyerah akan hal itu terus-menerus untuk memandangkan atau mengajukan kepada Abu Bakar sendiri untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan seiringnya berjalannya waktu, Abu Bakar ini terbuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyetujui. Lalu Abu Bakar ini menyuruh kepada Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit ini sangatlah pintar, sangatlah cerdik. Lalu Zaid bin Sabit ini menulisnya atau mengumpulkannya ke dalam pelepah korma dari para hafalan yang orang lain hafal. Dan juga para muslimin pas zaman itu juga menyetujui Abu Bakar, karena dengan hal demikian atau kebijakan demikian ini menimbulkan hal positif. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini juga menyatakan bahwa pahala yang paling besar bagi pelopor Al-Quran ini yakni Abu Bakar, karena pertama hal yang dilakukan untuk mengumpulkan Al-Quran ini yakni Abu Bakar. Lalu pada tahap yang ketiga ini, pada mula peradaban Amirul Mukminin Utsman bin Affan, terjadi pertentangan antara sahabat ini dengan sahabat ini dengan perselisihan antara bacaannya. Lalu pandangan Amirul Mukminin sendiri melakukan agar satu padu
bacaannya tidak ada perbedaan agar serasi, namun semua hal itu adalah nihil. Dan pada saat itu juga peradaban kaum muslimin itu berpecah belah. Dan perbedaannya antara Abu Bakar dengan Amirul Mukminin ini melakukan perkumpulan. Ada perbedaannya yang mana Abu Bakar sendiri melakukan perkumpulan Al-Quran ini agar tidak tercecer, namun Amirul Mukmininnya agar tidak ada perbedaan, agar serasi bacaannya. Namun itu semua nihil bagi Amirul Mukminin, dan pecah belahlah kaum muslimin pada abad itu. Namun dan tahap yang keempat ini pemberian titik dan baris. Pada ada tiga fase, yang mana fase pertama ini pada Muawiyah bin Sofwan meletakkan tanda bacanya pada tiap kalimat dalam bentuk titik dan menghindari agar tidak ada kekeliruan pembaca. Dan Abdul Malik ini menaruh atau memberikan titik sebagai pembeda satu huruf dengan huruf yang lain, dan Khalil bin Ahmad meletakkan tanda baca i'rab pada huruf seperti fathah, kasroh, doma maupun sukun. Dan itu saja yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.